Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabilah dengan NIM 123101138 dari Prodi PGMI kelas 2E. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Pendidikan Islam NU untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita singkat dengan NU telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926, terutama perhatiannya terhadap pendidikan di dalam pondok pesantren. Di dalam anggaran dasarnya tahun 1927 maupun dalam Statuten Nahdlatul Ulama 1927 dinyatakan bahwa bidang gerakan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pondok pesantren. Perjuangan NU meliputi kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial. Tiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, sebab mengingatkan pendidikan maka berarti telah berdakwah dan mengabdi kepada masyarakat. Demikian pula melalui dakwah berarti mengembangkan pendidikan dan mengabdi pada kegiatan sosial. Nah, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tiga bidang itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pesantren yang membawahi lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, terutama berafiliasi NU, selalu menginternalisasikan ideologi tawasud, iktidal, tawazun, dan tasamuh. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sistem NU dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, maka kajian tentang sejarah perkembangan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama sangat urgen untuk diteliti lebih lanjut. Nah, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam di kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan oleh Syarif Hussein Raja Hijaz. Makkah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun yang sama, Ki Hajar Wahab Hasbullah mulai memberikan gagasannya kepada Ki Hajar Hashim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Sampai 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1926, baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama. Pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah, di Kampung Kertopaten, Surabaya, NU didirikan oleh Ki Hajar Hashim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan. Nah, berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul Tujar tahun 1918 yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan. Nah, Nahdlatul Wadhan tahun 1924 sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, maka ditemukan 3 pilar utama NU, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Setelah NU berdiri resmi menjadi jamiah pada tahun 1926, telah banyak berdiri madrasah-madrasah yang berada di samping pondok pesantren yang telah lama berdiri dan mengakar Indonesia. Maka
pada Muktamar kedua tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di pondok pesantren dan juga madrasah. Nah, kemudian pada Muktamar ketiga tahun 1928 di Surabaya membahas tentang pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah. Sejarah pergerakan NU sebenarnya. Sejarah pergerakan NU sebenarnya adalah sejarah pendidikan Nusantara. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan NU tidak terlepas dengan sejarah berdirinya NU. Setelah Muktamar ketiga tahun 1928 di Surabaya, kemudian pada Muktamar keempat tahun 1929, panitia Muktamar merespon kecenderungan naiknya kuantitas dan kualitas pendidikan yang mendorong para muktarimin sepakat untuk membentuk wadah khusus yang menangani bidang pendidikan bernama Hoof Bestur Nahdlatul Ulama atau yang disingkat HBNO, yang diketahui oleh Ustadz Abdullah Ubaid, waktu itu disebut presiden. Pada perkembangan selanjutnya terbentuklah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau yang disingkat LPNU di Muktamar ke-20 tahun 1959 di Jakarta. Salah satu program organisasi NU adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah Ma'arif. Semua program kerja NU tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai sebuah tujuan baru, tetapi adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama Islam. Nah, demikian pula urusan madrasah atau sekolah pertama-tama adalah pelaksanaan pemerintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus merupakan keikutsertaan NU dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. Nah, sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat kaum muslimin Indonesia. Sebagian besar madrasah atau sekolah Ma'arif Nahdlatul Ulama didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri yang kemudian menggabungkan diri pada Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan kesediaan dikoordinasikan, dibimbing dan diawasi oleh Ma'arif. Nah, keberadaan pendidikan di wilayah NU berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai pesantren dahulu kala ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan. Oleh pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fikih hukum, karena kitab fikih itu kebanyakan berbahasa Arab. Maka untuk memahaminya diperlukan ilmu alat berupa nahwu, shorof. Jadi pesantren mesti memiliki perangkat keilmuan nahwu shorof. Nah, lembaga pendidikan Ma'arif NU didirikan merupakan cita-cita para ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama di bawah penjajahan Belanda yang sangat terpuruk. Nah, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya. LP Ma'arif NU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal, selain pondok pesantren. Nah, sedangkan pesantren dalam kalangan Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU dibina oleh RMI, yaitu Rabitah Ma'ahid Al-Islamiyah, di mana tugas RMI adalah melaksanakan kebijakan NU di bidang sistem pengembangan pondok pesantren. Nah, manajemen dan pengelolaan pesantren sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap moderat santri. Peran kiai secara garis besar juga ikut andil, karena kiai merupakan figur yang akan ditiru oleh santri. Nah, pengelolaan yang tidak baik dan
pemusatan konsentrasi para aktivis pada kegiatan politik pada tahun 1970-an menjadi penyebab lemahnya sistem pengelolaan pendidikan Nahdlatul Ulama. Lembaga pendidikan Ma'arif yang bertugas mengurus dan mengelola madrasah atau sekolah sejak awal tahun 1970-an sudah mengkhawatirkan penyusutan anggotanya. Pada masa itu, 30% anggotanya telah menarik diri dari Lembaga Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita singkat dengan NU. Sejarah membuktikan bahwa peran dan sumbangan NU tidaklah kecil terhadap hajat pencerdasan kehidupan bangsa. Sumbangan ini tampak lebih besar lagi jika kita melihat betapa lembaga pendidikan NU seperti pesantren, madrasah, atau sekolah. NU yang didirikan secara tradisional atas prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui semangat sekarang dapat berkembang dengan pesat, bahkan menjadi pilihan umat. Agus Maimun mengemukakan bahwa kita dapat saksikan betapa lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama mampu melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dan juga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Nah, yang belum berhasil dijangkau oleh sekolah umum melalui sistem sekolah konvensional atau sekolah impres. Yang selanjutnya, salah satu usaha NU untuk menciptakan konsistensi dan keutuhan langkah perjuangannya dalam bidang pendidikan ialah menegaskan arah dan juga meletakkan landasan dasar kebijakan serta pengembangan program pendidikan di lingkungan NU. Modal pendidikan yang dimiliki Nahdlatul Ulama dikembangkan sehingga dapat memainkan peranan khusus dan memberikan sumbangan yang berharga, termasuk untuk upaya penataan kembali sistem pendidikan nasional. Peranan maupun sumbangan tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari sebagai berikut. Yang pertama, peranannya adalah sistem pendidikan yang dikembangkan Nahdlatul Ulama berwatak mandiri. Nah, misalnya dalam pengelolaannya, sehingga jiwa kemandirian tersebut bila dikembangkan dapat menjadi sumbangan bagi pendidikan nasional. Yang kedua, peranannya adalah perpaduan antara jiwa penggerakan dan keharusan mengorganisasi diri. Imam Suprayogo mengemukakan bahwa dalam perkembangannya NU telah menempatkan lembaga pendidikan pada posisi strategis, yaitu sebagai lembaga pendidikan alternatif, posisi yang bersifat partisipatif, dan posisi komplementer. Oleh karena itu, peran-peran Nahdlatul Ulama dalam pendidikan yang sesungguhnya adalah kaya dan strategis. Nah, lebih lanjut Suprayogo juga mengemukakan bahwa peran pendidikan NU yang bersifat alternatif adalah pendidikan pesantren yang dirintis, dikelola dan dikembangkan secara individual oleh para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama selama ini, sudah memberikan sumbangan besar pada masyarakat, pemerintah, dan bangsa ini. Nah, selanjutnya peran yang bersifat partisipatif dirupakan dengan mendirikan sekolah-sekolah formal seperti madrasah, juga sekolah dan sekolah umum, sehingga universitas yang menggunakan nama atau lembaga Nahdlatul Ulama. Nah, posisi strategis lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama lainnya adalah sebagai komplementer, yakni sekolah formal termasuk lembaga pendidikan yang berstatus
negeri watak sosial masyarakat yang berpendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dari bahwa madrasah ataupun sekolah yang berada di daerah-daerah pedesaan terpencil atau di pelosok desa kebanyakan adalah madrasah atau sekolah yang berdiri atas di bawah prakarsa Nahdlatul Ulama. Sehingga masyarakat khususnya yang berada di daerah yang agak jauh dari perkotaan tidak kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang efektif dan inovatif. Nah, sedikit tambahan saya tentang Nahdlatul Ulama adalah sebuah sistem memang sangat penting untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Karena dengan sistem segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sebagai organisasi besar dan sangat khas, akhirnya NU akan meluncurkan sistem pendidikan yang selama ini sebenarnya sudah ada dan sangat khas. Sistem pendidikan NU ini sebenarnya sebuah kodifikasi dari sistem-sistem yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Karena pendidikan NU itu sendiri memang berdiri dari sebuah kemandirian dan juga keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur guru dan masyaikh. Tentu guru dan masyaikh itu sendiri juga bermula dari keinginan mereka untuk menjaga nilai luhur serta diyakini nilai tersebut langsung bersambung dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang kemudian upaya untuk mempertahankan dan menjaga nilai ini dikenal dengan sistem sanad. Jadi sistem pendidikan NU sebenarnya ada nilai teologis yang sakral yang ingin diwadahi dan dikodifikasi agar bisa menjadi sistem transformasi nilai yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Dalam draft awal Susdik NU pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan Nahdlatul Ulama adalah usaha jamiah yang mendasar, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pelajar atau santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya berlandaskan mabda Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pondasi pendidikan yang diharapkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Nah, karena memang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah banyak dipakai oleh organisasi Islam lainnya, akan tetapi NU menegaskan ada aswaja an-nadliyah karena NU menyadari Islam yang masuk ke bumi Nusantara oleh para wali melalui transformasi yang sangat khas, yaitu dengan melalui relung-relung kehidupan masyarakat lokal. Kemudian permata yang ditemukan di dalam relung-relung tersebut dijaga dan diarahkan ke ajaran tauhid, dan juga model transformasi inilah yang kemudian diyakini oleh para muassis NU untuk bisa dikembangkan dalam sistem pendidikan yang khas. Sistem pendidikan NU ini memang tampaknya dikembangkan untuk penataan kelembagaan yang selama ini di NU agak kompleks. Dalam satu sisi, NU ingin melakukan penataan manajemen secara modern, sehingga NU akan memiliki database yang bagus dan bisa mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel. Namun, di sisi yang lain, NU sendiri berdiri dari para kiai yang secara independen. Mereka memiliki cara sendiri untuk mengembangkan lembaga yang mereka dirikan, sehingga ini menjadi semacam benturan kepentingan pengelolaan dan perlu kearifan para pengembang sistem untuk bisa mewadahi model manajemen yang pas dalam sistem pendidikan Nahdlatul Ulama.
Manajemen kelembagaan di dalam sistem pendidikan NU harus mempertimbangkan sentralisasi kiai sebagai figur yang menjalankan sistem kelembagaannya, seperti pesantren. Selain sentralisasi kiai, juga harus mempertimbangkan manajemen perkumpulan sebagai wadah sebuah organisasi yang di dalamnya ada sistem yang terbuka dan harus dipertanggungjawabkan secara organisasi, sehingga akan terlihat sistem pendidikan yang baik dan bisa mewadahi kepentingan kiai sebagai sosok otonom yang harus menjalankan sistem pendidikannya menurut model kepemimpinannya. Maka menurut Sisdiknas harus memberikan landasan kebebasan akademik pesantren dalam penetapan manajemennya, akan tetapi harus diikat dalam satu bingkai nilai yang sama, yaitu aswaja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, dan itu berlaku mulai dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi sampai pendidikan pesantren. Pesantren merupakan cikal bakal lembaga pendidikan NU yang mengawali proses transformasi nilai-nilai luhur tersebut. Cukup unik ketika para kiai mengawali pesantren dari musola, langgar atau masjid sebagai langkah awal bertemunya relasi guru murid yang kemudian berkembang menjadi sistem pemondokan yang juga berawal dari santri yang datang dari daerah jauh. Kemudian mereka harus istifadah dulu kepada guru di tempat tersebut dengan cara bermukim atau menetap di pondok tersebut. Selanjutnya, yang kita ketahui sekarang, banyak sekali lembaga pendidikan, sekolah-sekolah maupun universitas yang bernaungan Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita singkat dengan NU. Apalagi di daerah Sumatera, contohnya Universitas Islam Negeri atau UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang universitas ini. Sebelumnya, universitas ini bernama IAIN Batu Sangkar dan Stein Mahmud Yunus Batu Sangkar. Merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN di Indonesia yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berdasarkan Kepres nomor 11 atau 1997 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 285 atau 1997 mengubah status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat STAIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, berdasarkan Perpres nomor 147 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Batu Sangkar. Nah, berdasarkan Perpres nomor 84 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 resmi menjadi Universitas Islam Negeri atau yang disingkat menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nama Mahmud Yunus itu diambil dari rektor pertama IAIN Imam Bonjol Padang. Sekarang UIN Imam Bonjol yaitu Profesor Dr. Mahmud Yunus. Pada saat itu di Batu Sangkar adalah cabang Fakultas IAIN Imam Bonjol Padang. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi tentang Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita singkat NU, semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi pembelajaran dan dapat bermanfaat untuk saya dan juga penonton. Apabila di dalam menjelaskan terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasannya, saya mohon maaf karena yang benar hanya datang dari Allah dan yang tersalah dari saya yang menyampaikan karena kurangnya ilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya Azra Nabilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.